Hey ho Pop Gengs! Jika dulunya kata piramida identik dengan Mesir, hari ini sudah banyak piramida lain yang ditemukan jauh dari tanah bergurun tersebut. Mulai dari Meksiko, Tiongkok, hingga Indonesia juga memiliki bangunan piramida kuno. Bicara mengenai piramida di luar Mesir, salah satu lokasi berpiramida yang tidak kalah menarik yang ada di dunia ini adalah piramida Sudan. Bagaimana tidak? Di negara yang satu ini, jumlah piramida diyakini lebih banyak daripada piramida yang ada di Mesir, yang berjumlah sekitar 200 bangunan piramida. Ya, tentu saja, piramida-piramida ini juga menyimpan berbagai misteri, seperti halnya piramida raksasa Giza, dan juga mengundang para penjelajah untuk mengungkap misteri tersebut. Nah, hari ini, mari kita bersama menelusuri seputar piramida Sudan dalam video kali ini, penemuan harta karun kuno yang tersembunyi di bawah piramida Sudan. Bagi kamu yang asing dengan negara Sudan, Sudan ini ya merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika Utara yang masih masuk dalam lingkungan negara Arab. Dulunya, negara ini merupakan negara ketiga terbesar di Afrika. Namun pecah menjadi dua, yaitu Sudan Selatan dan juga Sudan Utara. Negara ini memiliki batas wilayah yang saling bersinggungan dengan beberapa negara, seperti Libya, Ethiopia, Chad, dan juga Mesir. Lokasi yang dekat dengan Mesir inilah yang menjadi alasan Sudan juga memiliki piramida layaknya Mesir. Di dunia kuno, kawasan Sungai Nil tempat deretan piramida ini berdiri dikenal dengan nama Meroe, yang merupakan ibu kota kerajaan Kus selama beberapa abad. Berdasarkan sejarahnya, kerajaan Kus merupakan salah satu kerajaan besar yang dimiliki dunia Afrika kuno dan berdiri pada tahun 1070 sebelum Masehi. Pada perkembangannya, kerajaan Kus bahkan pernah mengambil alih Mesir di tahun 727 sebelum Masehi. Namun, setelah kerajaan Roma menyerang, orang-orang kerajaan Kus terusir dari Mesir dan bahkan harus kehilangan ibu kota terdahulu yang bernama Napata. Pengambil alihan ini memaksa orang-orang kerajaan Kus untuk meninggalkan kampung halaman dan juga menjauh dari peradaban sebelumnya. Nah, jarak yang jauh dari peradaban inilah yang membuat orang-orang kerajaan Kus mengembangkan budaya Mesir mereka sendiri dan akhirnya membuatnya berbeda dari negara-negara pesisir Sungai Nil manapun. Mulai dari sistem penulisannya, seni, hingga penguburan meriotik sendiri yang menggunakan piramida. Ya, meskipun kepercayaan orang Kus pada dewa-dewa Mesir dan juga kehidupan setelah kematian sama kuatnya dengan orang-orang Mesir. Nah, karena menyembah dewa yang sama dan mempercayai kehidupan setelah kematian, namun memiliki budaya yang berbeda, makanya piramida kerajaan Kus yang seperti bisa kita lihat sekarang memiliki bentuk yang lebih lonjong dan ukuran yang lebih kecil yang membuat tampilan piramida Sudan jauh berbeda dari piramida Giza yang ada di Mesir. Berdasarkan tinggi yang telah diukur, piramida Sudan hanya memiliki tinggi berkisar 6-30 meter. Sedangkan piramida Mesir mencapai 138 meter. Selain bentuk, piramida Sudan juga memiliki perbedaan mencolok dari segi pemakaman yang dilakukan. Kalau di Mesir, pemakaman dilakukan dalam piramida. Pemakaman di piramida Sudan dilakukan di bawah piramida. Nah, karena pemakaman di piramida sudah dilakukan di bawah piramida, tentu aja tantangan penjelajahannya juga memiliki nilai kesulitan yang berbeda. Salah satu pembuktian kesulitan ini pernah dialami oleh arkeologis Piers Paul Chrisman. Pada tahun 2018 lalu, arkeolog yang memiliki spesialisasi dalam penjelajahan bawah air ini melakukan penjelajahan di makam Firaun Nastasen, yang merupakan pemimpin kerajaan Kus di tahun 335 hingga 310 sebelum Masehi. Pemilihan Firaun Nastasen ini disebabkan dirinya merupakan pemimpin suku Kus terakhir yang dimakamkan di ibu kota terdahulu kerajaan Kus, yaitu Napata, yang sekarang dikenal dengan nama Karima Sudan. Kompleks pemakaman keluarga kerajaan Kus ini memiliki luas yang fantastis, sekitar 64 hektar yang mengubur 60 raja dan ratu kerajaan Kus. Dalam melakukan penjelajahan ini, Piers Paul Chrisman menemukan jalan masuk ke makam sang Firaun lewat sebuah anak tangga yang tertutup dengan air. Tenggelamnya makam Firaun menurut Chrisman ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu kenaikan air bawah tanah Sudan dan juga pemanasan global yang menaikkan permukaan air laut di bumi. Makanya, untuk melakukan penjelajahan ini, Chrisman harus melakukan usaha ekstra dengan melakukan penggalian.
lalu memompa air tersebut keluar dari goa, hingga akhirnya memutuskan untuk menyelam langsung masuk ke makam sang Firaun. Nah, pada proses ini, Chrisman memberanikan diri untuk menyelam tanpa menggunakan tabung oksigen dan hanya menggunakan selang yang ditarik sejauh 45 meter dari permukaan sebagai suplai oksigen utama. Kenapa kayak gitu? Karena tabung oksigen gak muat, bahkan bisa merusak jika penggunaannya dipaksakan dalam makam yang bisa saja membuat penjelajahan ini jadi gagal. Setelah menyelam masuk ke dalam piramida, Chrisman menemukan jika makam Firaun Nastasen terbagi atas 3 ruangan, yang semuanya itu tertutupi oleh air dan lumpur. Dalam penjelajahan yang sangat ekstrim ini, Chrisman menemukan beberapa peninggalan dalam makam Firaun Nastasen, mulai dari Sabtidol yang digunakan oleh raja-raja Mesir sebagai persembahan bagi para dewa, agar nantinya sang raja memiliki budak di akhirat, hingga ada serpihan daun emas kus yang juga merupakan persembahan bagi para dewa nanti. Dari segi seserahan dalam bentuk emas di makam Firaun Nastasen ini, Chrisman berasumsi kalau hilangnya banyak artefak dan emas dari makam kuno ini disebabkan oleh para penjarah makam di masa lampau. Hal ini diperkuat karena kebanyakan wadah emas yang berada di ruangan pertama dan kedua makam telah rusak parah, dan gelas kaca yang menjadi wadah telah hancur lebur. Padahal ya, nilai dari emas yang ada di makam Firaun Nastasen ini diperkirakan cukup fantastis karena di masa lalu kerajaan Kus dikenal dengan kekayaannya yang berasal dari tambang emas dan mineral langka lainnya. Nah, yang menjadi bintang utama dalam penjelajahan ini adalah peti mati dari Firaun Nastasen sendiri yang ditemukan di ruangan ketiga makam. Sayangnya, penemuan ini hanya bisa disaksikan oleh Chrisman sendiri karena pada ruangan ketiga, seluruh ruangan tertutupi air dan membuat evakuasi peti mati tersebut sulit untuk dilakukan. Chrisman sendiri telah merencanakan untuk melakukan evakuasi pada akhir 2020 kemarin dan menjadikan penjelajahannya menjadi penjelajahan tersukses di Piramida Sudan. Setelah 100 tahun lamanya, Piramida Sudan ditemukan oleh arkeolog senior George Andrew Reisner. Namun sejauh ini belum ada info lanjutan bagaimana hasil ekspedisi tersebut. Apakah Firaun dari Piramida Sudan bisa mengungkap misteri baru dunia kuno? Ataukah peti mati Firaun Nastasen hanya akan menjadi pembongkaran makam kuno lainnya yang tidak memberikan nilai lebih? Atau apakah misteri Piramida Sudan ini akan jadi salah satu sequel untuk film The Mummy yang sempat tenar? Ya, kayaknya bakal seru sih. Nah, itu tadi video kali ini. Mari kita diskusikan jawaban kamu di kolom komentar.